Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erna. Saya lulusan dari Universitas Indonesia jurusan Biologi. Saya berpengalaman mengajar biologi di Sekolah Sinar Cendekia, Karisma Bangsa, dan juga sekarang mengajar di Sekolah Cita Buana. Saya berpengalaman di bidang kurikulum nasional, Cambridge, dan juga IMYC dan A-Level, A and AS Level. Selain itu, saya juga mengajar privat untuk anak kuliah di Alabama University. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang materi genetik. Materi genetik adalah sesuatu yang berada di dalam tubuh kita yang mengandung informasi tentang diri kita sendiri, yaitu adalah gen. Gen di dalam tubuh makhluk hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama ada DNA, yang kedua adalah RNA. Mungkin kalian sering melihat gambar DNA. DNA itu bentuknya kira-kira seperti ini. Familiar kan dengan bentuknya? Nah, yang seperti ini adalah DNA. RNA, mungkin kalian bingung RNA apa ya? RNA itu berbeda dengan DNA karena RNA hanya terdiri dari satu pita saja. Keduanya, DNA dan RNA, dia berfungsi untuk informasi genetik. Sekarang kita akan lihat apa lagi sih perbedaannya DNA dan RNA. Seperti kita sudah pelajari sebelumnya bahwa DNA terdiri dari dua pita, sedangkan RNA terdiri dari satu pita. DNA kalau kita bongkar bentuknya, dia akan terlihat seperti ini. Nah, kalau kita bongkar susunan DNA, yang dilihat adalah seperti ini. Ada dua untai. Sedangkan RNA terdiri dari satu untai saja. Satu untai yang di DNA ataupun RNA kita sebut sebagai polinukleotida. Satu untaian ini disebut sebagai polinukleotida. Ini pun polinukleotida, yang ini juga polinukleotida. Polinukleotida disebut polinukleotida karena dia terdiri dari banyak nukleotida. Poli kan artinya banyak. Lalu satu nukleotida itu seperti apa? Satu nukleotida itu seperti ini. Polinukleotida untuk DNA terdiri dari struktur 3 komponen struktur. Susunan pertama dari satu nukleotida, fosfat, gula, kemudian basa nitrogen. Untuk RNA pun sama, seperti itu. Fosfat, gula, kemudian basa nitrogen. Kumpulan dari nukleotida ini dia bergabung kemudian jadilah satu untaian besar yang disebut sebagai polinukleotida. DNA dan RNA berbeda di susunan polinukleotidanya, di penyusun polinukleotidanya. Pada DNA, gula yang ada di DNA ya adalah gula deoksiribos, sedangkan gula pada RNA adalah ribosa. Jadi kita sudah lihat ada dua perbedaan antara DNA dan RNA ya. Yang pertama, DNA itu ada dua pita, sedangkan RNA ada satu pita. DNA gulanya adalah deoksiribos, RNA gulanya adalah ribos. Perbedaan yang ketiga, di basa nitrogennya. Basa nitrogen DNA terdiri dari 4 jenis. Apa saja mereka? Ada adenin, disingkat dengan A biasanya, guanin, sitosin, dan tinin. Basa nitrogen pada ribosa juga terdiri dari 4 jenis. Apa saja? Sama, adenin, guanin, sitosin, tapi basa keempatnya bukan tinin, melainkan urasil. Ini adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa perbedaan struktur DNA dan RNA. Sekarang kita ke bagian fungsi dasarnya. DNA, kalau misalnya kita ingat gambar sel, biasanya pada sel prokariot nih di sini, bagian paling dalam sel itu adalah nukleus. Disinilah tempat DNA berada. Nah, inilah si DNA. DNA berfungsi memberi informasi genetik tentang diri kita. Jadi, kenapa kamu seperti kamu adalah karena informasi genetik yang ada di dalam DNA kamu. Warna rambut, warna mata, tinggi badan, dan lain-lain. Jadi apa fungsi DNA? DNA mengandung informasi genetik. Lalu apa fungsi RNA?
Yang tadi saya bilang bahwa yang membuat diri kamu adalah informasi genetik di dalam DNA. Lalu apa sih informasi genetik itu? Informasi genetik itu adalah kode-kode yang biasanya kita sebut sebagai gen. Gen itu kemudian diterjemahkan menjadi suatu urutan protein. Misalnya, orang yang matanya biru itu berbeda urutan protein di tubuhnya dengan orang yang matanya coklat. Artinya, kode-kode ini akan diterjemahkan menjadi suatu protein. Jadi kita lihat ya, kode ini nanti akan diterjemahkan menjadi sesuatu untuk menjadi protein. Siapa yang menerjemahkan itu? Itu adalah tugasnya RNA. Jadi tugas dari RNA adalah untuk melakukan protein sintesis. RNA akan membawa kode dari DNA, informasi genetik yang tadi nih tentang tubuh kita. Kemudian kode itu akan dibawa keluar oleh RNA sehingga tubuh kita akan menghasilkan protein tertentu yang membuat diri kamu adalah kamu. Jelas kan? Kita lihat kodenya seperti apa sih? Masih ingat tadi dengan basa nitrogen? Nah, kode-kode di DNA terdiri dari susunan basa nitrogen. Misalnya seperti ini. Kita tadi ingat ya, DNA ada 2 untai. Misal, urutan di kode DNA adalah A, G, C, G, A, G, T. Nah, inilah yang kita sebut sebagai informasi genetik. Informasi genetik ini, karena kita tahu bahwa DNA itu ada 2, informasi genetik di polinukleotid yang satu komplementari dengan DNA di untaian yang kedua. Apa tuh artinya komplementari? Mereka berpasangan. Pasangannya seperti apa? Pasangannya adalah A komplementari dengan T, G komplementari dengan S. Artinya, kalau di polinukleotid yang satu kodenya A, maka di polinukleotid yang lain kodenya komplementari terhadap A, yaitu T. Kalau G, berarti di sini C. Nah, kita tinggal teruskan selanjutnya. C berarti G, G berarti C, G berarti C, A, T, G, C, T, A. Nah, inilah kode yang ada di DNA. Jelas dong? Gak susah ya? Jadi kalau kita tahu untaian suatu DNA, kita bisa tahu untaian yang lainnya. Lalu tadi kita tahu kan ya, bahwa kode yang ada di dalam DNA akan ditranslasikan, akan diterjemahkan oleh RNA sehingga RNA bisa menjadi protein, bisa masukkan protein di tubuh sehingga kita menjadi kita. Bagaimana caranya? Sama seperti prinsip yang kita lakukan pada DNA tadi. Kalau di DNA sini A, let's say kita mau menerjemahkan kode yang ada di garis biru. DNA di garis biru mengandung kode-kode genetik tertentu. Mau kita terjemahkan menjadi RNA, maka kita lihat pasangannya. Pada RNA, pasangannya sedikit berbeda. Di RNA, A tidak berpasangan dengan T. Kenapa? Ayo, coba lihat dulunya di sini. Karena RNA tidak punya T. Dia punyanya adalah urasil. Jadi A berpasangan dengan U dan G tetap berpasangan dengan S. Kembali ke sini. Tadi kita mau menerjemahkan kode yang ada di DNA menjadi RNA. Berarti A di DNA akan diterjemahkan di RNA menjadi apa ya? A menjadi U. Jadi bukan T tapi U. G, C, G, G, C, G, C, A, U, G, C, T, A. Dari DNA, informasi genetik di dalam tubuh kita, dibuatlah RNA, kode-kode genetik yang menyalin dari DNA, komplementari dari DNA. Dari sinilah kita akan menghasilkan protein. Sampai situ jelas? Oke, tadi kita sudah belajar bahwa peran dari RNA adalah untuk protein sintesis. Nah, gimana sih caranya untuk protein sintesis? Protein sintesis
Prosesnya terbagi menjadi dua bagian. Tahap pertama yaitu transkripsi. Tahap kedua yaitu translasi. Apa itu transkripsi? Masih ingat, semua informasi genetik di dalam tubuh kita adanya di dalam DNA. Artinya, DNA harus menciptakan agen yang membawa kode-kode tersebut keluar dari nukleus. Nah, proses inilah yang terjadi, yaitu transkripsi. Pada proses transkripsi, DNA akan memproduksi RNA. Ya, DNA menciptakan RNA. RNA yang dimaksud adalah RNA duta. Di sini ada embel-embel D di belakangnya. D yang dimaksud adalah duta. Duta yaitu dialah yang akan membawa kode di DNA dari dalam nukleus sehingga informasi genetik itu akan dibawa keluar. Kemudian RNA duta yang sudah dihasilkan oleh DNA kemudian selanjutnya akan diterjemahkan melalui proses yang bernama translasi. Pada proses translasi, RNA duta akan membawa kode ini menuju ribosom. Kemudian kode-kode yang ada di RNA duta akan diterjemahkan menjadi protein. Karena itu prosesnya disebut sebagai translasi. Translate, menerjemahkan. Dalam proses translasi ini akan dibantu oleh RNA transfer. Kalau mau digambarkan, maka prosesnya akan seperti ini. Ini adalah sel, ini nukleus, dan di sini kita punya ribosom. Seperti yang sudah dipelajari, ribosom adalah tempatnya untuk sintesis protein, sedangkan di dalam adalah DNA. Jadi proses yang akan terjadi adalah pertama, DNA akan create RNA melalui proses pertama yaitu transkripsi sehingga dia menghasilkan RNA. Nah, ini RNA-nya. RNA kemudian menuju ribosom, keluar dari DNA, keluar dari nukleus, kemudian menuju ribosom, dan disinilah terjadi proses sintesis protein. Setelah protein dihasilkan, maka tubuh kita akan menggunakan protein tersebut. Kita langsung ke proses transkripsi. Proses transkripsi adalah proses pada saat DNA menciptakan RNA. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah DNA yang mengandung informasi genetik. Kita bikin lagi kodenya. A, G, C, T, G, A, C, G. Kode yang ada di DNA ini akan kita pakai untuk menciptakan RNA duta. Masih ingat yang tadi kita buat pasangan komplementarinya. Selalu ingat, ini adalah DNA. Bahasa nitrogen di DNA adalah A, T, G, C. Sedangkan yang ini adalah RNA. Ingat, RNA tidak memiliki T, melainkan hanya memiliki urasil. Kalau gitu kita buat A, berarti kode di RNA adalah U, G, C, C, G, T, A, G, C, A, U, C, G, G, C, dan A, U. Oke? Proses transkripsi selesai. Yang barusan kita buat ini adalah RNA duta. Setelah proses ini selesai, RNA duta akan keluar dari nukleus. Kemudian dia akan menuju ribosom. Masuklah proses kedua. Pada proses kedua, kode-kode di RNA akan diterjemahkan menjadi protein. Bagaimana cara menerjemahkannya? Kita melihat tabel kodon. Apa itu kodon? Kodon adalah kode untuk menerjemahkan DNA. Kodon terdiri dari 3 basa nitrogen. Jadi, kita bagi kode-kode ini menjadi per 3 basa nitrogen. Nah, ini adalah kode untuk menerjemahkan protein.
tadi kode ini kita sebut sebagai kodon. Jadi kode yang ada di RNA duta itu adalah kodon. Kodon terdiri dari 3 basa nitrogen. Satu kodon itu akan equal dengan 1 asam amino. Ingat, asam amino adalah bagian terkecil dari protein. Berarti jika asam amino bergabung dengan asam amino yang lain, maka kita akan membentuk protein. Lalu bagaimana kita tahu kode-kode ini untuk asam amino apa ya? Maka kita lihatlah tabel kodon. Ingat, satu kodon itu sama dengan 1 asam amino. Kalian bisa melihat tabel kodon yang ada di sini untuk mengetahui kodon tersebut mengkode untuk asam amino apa. Misalnya UCG. Cari di tabel mana UCG. UCG akan mengkode asam amino yang disebut sebagai serin atau dikodekan dengan ser. Kita dapat 1 asam amino. ACU, cari di tabel, itu adalah THR, asam amino kedua. GCU adalah asam amino ala, asam amino ketiga. Nah, di sini proses sudah selesai. Kita melihat ada serin, trim, dan alanin. Proses translasi selesai. Mudah kan? Ya. Lihat tabel di samping ada tulisan start codon dan stop codon. Apa sih itu? Itu adalah special codon. Start codon sesuai dengan namanya, dia adalah codon yang mengawali proses translasi. Start codon adalah codon AUG yang mengkode asam amino metionin. Kemudian stop codon sesuai dengan namanya akan mengakhiri proses translasi. Berbeda dengan start codon, stop codon terdiri dari 3 codon: UGA, UAA, UAG. Ketiga codon ini akan menghentikan proses translasi tanpa memberikan kode ke asam amino apapun. Oke. Soal nomor pertama, langkah sintesis protein adalah sebagai berikut. 1. RNA D meninggalkan DNA menuju sitoplasma. Kedua, DNA melakukan transkripsi membentuk RNA duta. 3. Asam amino berderet saling berikatan. Yang keempat, terbentuk polipeptida. Yang kelima, RNA T membawa asam amino yang sesuai kodon. Langkah sintesis protein yang benar adalah, kita balik ke tadi, ini sel, di dalamnya ada nukleus, kemudian di sini ada DNA. DNA membawa informasi genetik tentang apa yang ada di tubuh kita. Saat ingin melakukan sintesis protein, DNA akan melakukan proses yang kita sebut sebagai transkripsi. Dalam proses transkripsi, DNA akan menghasilkan RNA duta. RNA duta yang dihasilkan di dalam nukleus akan dibawa keluar menuju sitoplasma. Nah, sehingga RNA duta keluar. RNA duta yang keluar ini membawa kode-kode yang kita sebut sebagai kodon. Kodon akan diterjemahkan menjadi protein. Protein terdiri dari asam-asam amino. Asam amino tersebut dibawa oleh RNA transfer. Jadi di sini ada bagian yang membawa asam amino yang dibawa oleh RNA transfer. Kode di RNA kemudian akan dibawa menuju sel ke bagian yang kita sebut sebagai ribosom. Di ribosom kode-kode tersebut dibawa, kemudian RNA transfer akan membawa asam amino sesuai dengan kode yang ada di dalam RNA. Sehingga pada proses ini dihasilkanlah protein. Sekarang kita lihat yang ada di pilihan seperti apa. Yang pertama, DNA menghasilkan RNA duta. Itu ada di pilihan nomor 2. Berarti yang pertama adalah nomor 2. Selanjutnya, RNA duta yang dihasilkan oleh
DNA akan keluar menuju sitoplasma. Itu ada di pilihan 1. Oke. Selanjutnya, kode-kode ini akan mengarahkan ribosom untuk mengambil asam amino tertentu. Asam aminonya berasal dari RNA transfer. Berarti selanjutnya yang benar adalah nomor 5. RNA transfer membawa asam amino sesuai dengan kode yang ada di sini. Asam amino tersebut akan berbaris membentuk polipeptida atau protein. Itu ada di nomor 3 dan 4. Asam amino berbaris dan terbentuklah polipeptida. Jadi jawabannya adalah B. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Bila urutan basa nitrogen pada suatu untai DNA template adalah C, A, C, 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 T, C, G, 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 T, dan G, T, A, maka pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan proses sintesis yang terjadi adalah, ingat, ini adalah DNA. Untuk melakukan proses sintesis protein terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu adalah transkripsi. Pada proses transkripsi, kita akan mencari RNA dari kode yang ada di DNA. DNA harus kita ubah dulu menjadi RNA duta. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempertimbangkan prinsip komplementari. A berpasangan dengan U, G berpasangan dengan C. Mari kita ubah dulu DNA yang ada di sini menjadi RNA. Ya, berarti di sini kita punya CAC. Ubah menjadi RNA duta, berarti C menjadi G, A. Menjadi U, C menjadi G. CCT menjadi G, G, A. CGG menjadi G, C, C. GGT menjadi C, C, A. GTA menjadi C, A, U. Mudah kan? Sekarang kita sudah selesai dengan proses pertama. Proses kedua dari sintesis protein adalah translasi. Pada proses translasi ini, mari kita terjemahkan kode-kode yang ada di sini yang kita sebut sebagai kodon menjadi asam amino. Di sini kita akan menerjemahkan kodon menjadi asam amino. Mari gunakan tabel kodon yang ada. Pada proses translasi, kodon-kodon ini akan kita terjemahkan menjadi asam amino. Lihat tabel asam amino di samping, cari kode GUG. Dari situ, dari tabel kita tahu bahwa GUG akan memberi kode pada asam amino VAL. GGA, GLI, GCC, ALA, CCA, PRO, dan CAU, HIS. Proses sintesis protein selesai. Inilah protein atau polipeptida yang kita hasilkan. Mari kita lihat pilihan jawaban yang ada. 1. Polipeptida yang terbentuk memiliki 4 jenis asam amino yang dirangkai melalui ikatan peptida. Lihat ada berapa jenis asam amino yang kita punya? 1, 2, 3, 4, 5. Pilihan nomor 1 salah. Nomor 2, asam amino yang dikode adalah valin, glutamin, bukan glutamin, melainkan glisid, alanin, pro, dan histidin. Pilihan nomor 2 salah. Nomor 3, DNA template tersebut akan dikode oleh kodon yang berupa GUG, GGA, GCC, CCA. Di pilihan nomor 3 adalah GCA. Berarti nomor 3 salah.
dan CA. Nomor 4, antikodon dari DNA template adalah, kita belum bikin antikodonnya. Mari kita lihat antikodonnya. Antikodon adalah pasangan dari kodon. Kalau kita sudah punya kodonnya, kita tinggal cari antikodonnya. Jangan lupa, kodon dibuat dari DNA. Antikodon dibuat dari kodon. Kalau kita sudah punya kodon, maka kita tinggal cari pasangan kodon, dan pasangan tersebut adalah antikodon. Langsung saja ya, ingat antikodon ini adalah pasangan dari kodon. GUG, kita tetap pakai rumus yang ini, cari pasangannya. G berpasangan dengan C, U, A, G, C. C, A, C. G, G, A, G, jadi C, G, jadi C, A, U. G, C, C. G dengan C, C dengan G, C dengan G. C, C, A. C dengan G, C dengan G, A dengan U. Maaf, C dengan G, A. Dengan U, U dengan A. Nah, kode yang kita buat barusan adalah kode pasangan dari kodon. Dia adalah antikodon. Antikodon dari DNA template yang ada di soal adalah CAC, CCU, CGG, GGU, GUA. Tepat sekali. Berarti dari 3 pilihan, yang benar hanya pilihan 4. Pilihan 4 saja yang benar, berarti jawaban adalah D. Tidak sulit bukan? Okay guys, now we are going to see the question number 3. In this question, the diagram shows you the nucleotide sequence of a DNA, which is transcribed as this one: GCG, CGC, GGC, and GCG. The table shows the amino acids coded for by 10 mRNA codons. You can see there's a table over there. Yeah. What is the order for the 4 amino acids in the polypeptide translated from this small section of the genes? Okay, so you can see here. In this one, it is the code, the sequence of the DNA. This is the code in the DNA. If you want to find out the amino acid or the polypeptide, you need to change the code in the DNA here into RNA. Now, I will show you, give information that this is the code in the DNA sequence. The process of the protein synthesis, it is consists of the 2 processes. The first process, it is the transcription. In the transcription, we are going to change the code in the DNA into mRNA. DNA into mRNA. Following this rule: A complementary to the U, G complementary to the C. So let's create the code for the mRNA. GCG, G, C, C, G, G, C, CGC, C complementary to the G, G complementary to the C, C to the G, GGC, C, C, G, GCG, C, G, C. Now, what is the order of the amino acid? After we find the transcription, the process of the protein synthesis continue with the translation. During the translation process, we are going to translate the code in the mRNA that we call as the codon into the amino acid. Let's look the table. CGC. CGC will give the code for CGC. It is for the arginine. Or GCG, find the GCG, it is ALA. CCG, CCG, it is PRO. CGC, it is R. So, which one similar or look like this? It is B. So, the answer is B. Is it?
Okay, next question. A short list of DNA 15 base pairs long was analyzed to find the number of the nucleotide bases in each of the polynucleotide strands. Some of the results are shown below. Okay, how many nucleotides containing guanine were present in the strand 1? Okay, let's see what's in the table. So, in the DNA, we have strand 1 and then the strand 2. In each of the strand, it is contain the nitrogen base A, C, G, T. In the question given, there are information that these DNA strands consist of 15 base pair. This 15 base pair, it is consists of 6 cytosine in the strand 1, 3 thymine in the strand 1, and then 4 thymine in the strand 2. The question is, how many guanine in strand 1? That is a big question. So in this case, we have to always remember that the A always pairing with the T and the G always pairing with the C. So then, the number of the A in the strand 1 is gonna be equal to the number of the T in the strand 2. The number of the T in the strand 1 will be equal with the A in the strand 2. It is also applied with the G and the C. The number of G in the strand 1 will be equal to the C in the strand 2. And it also happens to the C in the strand 1 is gonna be equal with the G in the strand 2. Okay? So, applying this knowledge, let's put the number into the box. A equal to T. The T in the strand 1 will be equal to the A in the strand 2. Because T in the strand 1 is 3, so then the A in the strand 2 is gonna be 3 as well. Clear? Nah, the T in the strand 2 is gonna be equal with the A in the strand 1. So the 4 in the strand 2 in here is gonna be 4 as well. Okay? Now, the C in the strand 1 is gonna be equal to the G in the strand 2. So the 6 cytosine in the strand 1 is gonna be equal to the 6 guanine in the strand 2. Now, so how about this? Use this information to finish the question. The total of the base pair, it is 15 base pair. So, 4 plus 6 plus guanine plus 3 is gonna be equal to 15. So, what should be the G in? 4 plus 6 it is 10, 10 plus 3 it is 13. So, then, the G, it must be 2. The G in the strand 1 is gonna be equal to the C in the strand 2. Gonna be 2 as well. So then, if you total the number of each strand, it's gonna be 15 plus 15, 15 and 15, making 15 pairs. So, answering the question, what is the number of guanine in strand 1? It's gonna be 2. So, the answer, it is D. Okay, in the next question, the diagram below shows the sequence of amino acids in part of the hemoglobin molecule. So, this is the sequence of amino acid in the hemoglobin molecule. This sequence of amino acid is determined by the specific genetic code on the DNA. Here, the DNA code. In turn, determine the sequence of the mRNA during transcription. Here, the mRNA. The mRNA sequence was translated to form the amino acid chain of the hemoglobin. Question A. Write in the complementary base sequence on the mRNA strand on the diagram. The question is about the code in the mRNA. So, the code in the mRNA, it comes from the DNA. Remember, so finding out the code in the mRNA, you need to remember this rule. A complementary with the U, G complementary with the C. Every time there is an A, the base pair, the pair is going to be U, the C pairing with the C. Look at here. The C here. So then the pair it is G. A, it is U, T, it is A. Easy, right? Now continue to there. G, T, it is equal to U. So U, replace the T here, T become A become U, U, A is A, C, U, C, C, U, G, A, G, A, G. So, this is the sequence of the mRNA. GUA, CAU, UUA, XCU, CCU, GAA, and GAG. Continue to question number 2. The question number 2, in what way does the code in the diagram show redundancy? It is asking you about the redundancy.
The redundancy means, as you can see here, the amino acid of glutamine, it is coded by more than one codon. The redundancy means the codon that will give us to the same amino acid. So we can see here the codon GAA and the codon GAG. It is two different codons. The two of them, it gives code to the amino acid glutamine. So this is the redundancy in the hemoglobin molecule. The question 3. If the base marked by the star here was substituted with A, so the CTT, the T in the middle, it is replaced by the A, but its CTT becomes CAT. How would the hemoglobin chain will be different? Let's see. The CTT DNA will give code to the mRNA GAA, and the GAA will give codes to the glutamine, to the amino acid glutamine. But then, if it's changed into CAT, then the mRNA that we are going to produce, it is no longer GAA. It's gonna be GUA. The GUA is going to produce different amino acid. It is the amino acid of valine. So then, as we can see, instead of producing the glutamine, it's going to producing valine. So that is the answer for C. If the base mark of CTT change into the CAT, then the amino acid here will change from glutamine into valine. Next one, D. This mutation that we discussed earlier in C, it will produce abnormal form of hemoglobin called the hemoglobin S. So if we produce this kind of amino acid instead of glutamine, we have the valine, then we're gonna produce the hemoglobin S. What condition is associated with this abnormality? This condition, it is called the sickle cell anemia. So instead of having a normal red blood shape, this is the normal red blood shape, the big concave, it's gonna have the sickle cell red blood cell, called the sickle cell anemia. So that's it for today's guys. We already learned about the genetic material and also the DNA and RNA, and then end this with the protein synthesis. Hopefully it is understandable and you can enjoy your biology lesson. See you, bye bye.